Salam Merayu, salam bedodel. Pada malam kali ini kita akan berkunjung di salah satu peninggalan para leluhur, yaitu candi. Candi ini bernama Candi Tawang Alun atau masyarakat sekitar mengenalnya dengan Sumur Windu. Lokasi candi ini berada di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini kita melewati beberapa pemukiman warga dan jalannya sudah berpaving. Tepat arah mau menuju ke lokasi candi, ada sebuah plakat petunjuk arahnya, bisa dilihat seperti ini, petunjuk arah mau menuju ke arah Candi Tawang Alunnya. Kita masih menyusuri pemukiman. Memang sedikit agak gelap pemirsa, tapi sudah banyak penduduknya atau rumah-rumah di sekitarnya. Oke, sekarang kami sudah sampai dekat lokasi Candi Tawang Alun, kira-kira kurang lebih 100 meter. Ini ada tanda atau rambu-rambu mobil dilarang melintas atau lewat ya pemirsa. Ini suasana malam hari. Kami berada di sini sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 11 malam. Ini kami melakukan perjalanan menuju titik lokasi candi. Seperti inilah suasana sekitar arah menuju Candi Tawang Alun pada malam hari. Bisa dilihat sendiri ya pemirsa, seperti ini keadaan waktu malam hari di area Candi Tawang Alun. Sambil berjalan dan menikmati suasana malam, kita masih tetap berjalan menuju ke arah Candi Tawang Alun. Ini kita akan memasuki tepat di areanya Candi Tawang Alun. Dan di sini terdapat tulisan Candi Tawang Alun Sumur Windu. Ini ada tulisan atau sebuah papan atau plakat keterangan singkat tentang tempat candi dan sebagainya pemirsa. Ini kami coba menyusuri atau akan mengelilingi area candi dan sekitarnya dulu. Inilah Candi Tawang Alunnya atau yang dikenal masyarakat Sumur Windu. Seperti ini, dan keadaan kalau malam seperti ini. Kita masih melakukan
penyusuran sangat terlihat dan terasa aura dari mistis dan kesakralan candi ini, karena mungkin dari peninggalan kerajaan dan mungkin dulu sampai sekarang masih dibuat sebagai tempat ritual, sehingga sangat-sangat terasa aura mistisnya, aura kesakralannya. Sungguh luar biasa peninggalan para leluhur kita, pemirsa. Candi ini kelihatan begitu artistik dan eksotik. Terlihat jelas bahan utama dari candi ini adalah batu bata merah besar. Sangat terlihat jelas dari bentuk-bentuk atau tatanan dari candi ini. Kita tetap masih mengelilingi area sekitar candi. Baik pemirsa, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait Candi Tawang Alun ini dengan juru pelihara candi, dan kita nanti juga akan membahas sedikit tentang warisan leluhur. Di belakang kantor atau pos dari Candi Tawang Alun ini terdapat sebuah komplek pemakaman. Kalau terlihat dari nisannya, komplek pemakaman ini dari umat Kristiani. Salam Rahayu, salam pedot del. Pada kesempatan malam hari ini kita berada di Candi Tawang Alun, tepatnya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Di sini kita bersama Bapak Juru Pelihara dengan Bapak Ahmad Saiful Munir akan berbincang-bincang sedikit atau ngobrol diskusi pada malam hari ini untuk masalah peninggalan candi yang ada di sini yang disebut Candi Tawang Alun. Nanti kita ulas mungkin beberapa, dalam inti-intinya keterangan ini akan diberikan kepada juru pelihara kita, Bapak Ahmad Saiful Munir.
Nah, Bapak Ahmad Saiful Munir ini lebih akrab kita panggil Kang Ipul. Untuk itu kita mulai bahasan bersama Kang Ipul. Enggak nih, kali nyantai, kali rokokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sugeng wonten Candi Tawangalun. Selamat datang di Candi Tawangalun di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Candi Tawangalun itu disebut juga Sumur Windu awalnya. Jadi sebelum kita lebih ke arah nyebutnya Candi Tawangalun, dulu orang asli, orang pribumi, kakek-kakekku, yayaiku sing orang sini, yang asli orang sini nyebutnya Sumur Windu. Lepas semua itu nggih mboten ngertos. Mungkin ada kaitannya juga, cara filosofi juga bisa kita ambil. Sumur itu bermakna satu tempat di mana untuk menimba air. Jadi bisa dibilang tempat sing untuk menggali. Kalau sumur mungkin langsung ya. Langsung. Kan sampai kita ngambil satu contoh perbandingan. Kalau di salah satu agama mungkin menimba ilmu. Nah, bahkan salah satunya juga gini. Ilmumu bagai setetes air loh, air lagi dah, ketemu air dan air, dan kita menimba. Karena mengapa kok sampai saya ngomong kita ambil positifnya untuk menghargai sisi positif, jelas itu bisa dibuktikan. Nih tempat-tempat yang bisa menyimpan satu kejadian di masa lalu disebut situ sejarah, itu berarti ada sesuatu yang kita ambil. Seperti Sumur Windu. Mengapa kok Tawangalun? Nggak ada masalah, karena salah satu contoh dari versi yang diceritakan dalam arti tutur legenda itu juga menyangkut versi Tawangalun, juga kesamaan zaman. Karena kalau kita melihat di Candi Tikus pun yang di Trowulan itu pun, kalau ngomong awalnya sih jelas bukan Candi Tikus ya, karena ngikuti zaman mengikuti, sehingga dikalilah kita kalau kita mengacu pada Candi Tikus. Balik ke Sumur Windu, kita mengambil, semoga apa yang kita gali nanti juga bisa kita ambil secara pribadi juga untuk jembatan yang akan datang. Jadi kita banyak mengambil apa yang di sini tersimpan di memori. Kalau dulu mungkin kejadiannya itu bisa tertangkap secara benda fisik, yang di situ ditangkap oleh alam, ditempatkan karena kita manusia butuh fisik, bata-bata. Sekarang kan bisa kita lihat dulu di pita kaset ya, terus sekarang mungkin langsung kita ke kartu memori ya. Itu kan bisa kita ambil beberapa kejadian yang bisa kita tangkap. Hari ini pun selamat datang, saya ulang lagi untuk tim ngobrol ngalor ngidul pedodel itu sebagai jembatan penangkap. Kalau kita sebagai manusianya ya secara perfect cocok, dan kalau diniati dengan benar-benar untuk menjembatani, penyelamat ya. Kalau dulu jelas musuhnya, kalau sekarang ngomong pedodel ya bisa juga kita terpisah dari darah, dari terah. Pedodel itu kita tidak menemukan Jawa di tanah Jawa, gak nemoni Indonesia di tanah Indonesia ya karena kasih pedodel. Lah aku kok paling bahasa awakmu sih. Mboten napa-napa, lawas mawon ya, Ibu. Iya, ya. Balik ke Candi Tawangalun. Iki salah satu situs atau peninggalan sing mungkin kurang keren. Nah, samar-samar. Mungkin kalau kita melihat gampang-gampang mumpung Cik podo lanange, mungkin kita hanya melihat sebatas peti-peti saja, enggak poin-poin. Jadi enak, tambah penasaran. Kalau yang lain enak, gamblang dengan cerita versinya yang begitu di copy paste banyaknya. Sehingga juru kuncinya pun enak, tinggal storin buku, itu ada beberapa buku yang sama, mungkin asik, tapi semuanya sama. Dan di sini yang ditangkap hanya beberapa bukti yang kuat, seperti bata merah, dan alam geologinya sangat luar biasa ini, dan yang selalu berubah-ubah. Berubah-ubah itu kita menangkap efek alam sing ada. Yang sekarang mungkin kita artikan, kita hanya
butuh pengukuran materi untuk menyampaikan. Jadi kita langsung berkaitan dengan alam di Candi Tawang Alun. Bedanya gitu. Kalau di tempat lain mungkin secara keorganisasian manusia, karena sesuatu yang viral itu lebih banyak manusia berkompetisi untuk penyampaiannya. Tapi kalau kayak gini, ini sing sajak langka. Jadi ya wis resiko nih di tempat-tempat kayak gini bertahan atau tenggelam. Karena hukum alam saya yakin lebih peka daripada hukum manusia yang pekok. Hampir dirubah dikit kok Bang. Peka sampai pekok, yang hak pun dihoakan. Jadi ya sembulah. Moga-moga kita mendapatkan satu paman di tempat yang mungkin agak langka dan unik ini. Itu mungkin sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Dan sampean pun begitu. Seandainya ada, ayo ngobrol, cari ngobrol. Jika aku tuh ngomong. Kira-kira apa yang bisa ditakon? Ferry. Kembali lagi ini tentang soal sebelum terkenalnya Candi Tawang Alun, berarti warga sekitar mriki nggih. Itu mengenalnya sebagai Sumur Windu nggih. Sumur Windu. Ini tempat ritual, tempat iki bedane kalau candi lain itu kan kalau di tempat mungkin untuk zaman pantas layak karena secara fasilitas juga melihat visualnya itu kayak pesta-pesta kena. Tapi gini enggak, dari awal itu tempat bakal bro, ritual betul. Jadi intinya dulunya itu sudah dibuat tempat ritual gitu. Atau kalau orang Jawa mengatakan punden gitu. Ini wong digawe rene. Kira-kira menurut Kang Ipul nih, terus awalnya untuk ritual itu sudah dimulai kira-kira estimasi saja, mulai dari tahun kapan gitu, Sumur Windu ini? Iku malah ini kita malah guys jelas, no iku runtun bro, runtun sing bisa kita pegang lah. Kalau seandainya ada yang putus pedodel, tapi ini masih nyambung. Ada cerita di candi, setiap situs punya karakter yang berbeda. Salah satunya itu gini, situs yang ada di sini itu ada sudah dari awal. Nah ini karena zaman mengajak sesuatu yang hoak ya, sehingga sesuatu yang mungkin bisa menjenuhkan, dan kita ngomong positif bisa menjenuhkan sehingga menjadi sesuatu yang enggak seberapa diminati. Dalam arti kayak gini, kalau kita melihat tempat-tempat yang mungkin lebih bisa ditemukan baru kayak gini, aku menemukan situs sejarah kayak berbondong-bondong, aku sih menemukan ini, aku ya. Kalau ini sudah ada dari awal, tapi pengertiannya yang hilang gitu loh. Enak kan gitu. Jadi ada tautan yang hilang pegangan. Tapi kalau yang lainnya masih gak sepuro di kayak itu menjadi pahlawan walaupun kesiangan. Tapi kalau ini ono tapi gak direken loh bahasanya. Jadi ada hebatnya ini Cak Ipul. Jadi Candi Tawang Alun atau yang disebut Sumur Windu ini sebenarnya sudah dikenal oleh warga, sudah menjadi pusat atau menjadi kekuatan tersendiri bagi warga di sini secara spiritual, walaupun dulunya belum disahkan oleh pemerintah dari pihak BPCB kan mungkin belum, tetapi warga di sini sudah mengenal untuk aktivitas ritual tadi. Yang asli loh bro, yang asli ya. Kalau ngomong warga ini campur hari ini. Kita karena banyak ada pendatang. Ya mayoritas sekarang yang merapat lebih dominan ke candi mayoritas pendatang. Ya jangan salah, ya memang nggak tahu. Kalau cerita semua orang punya bibir untuk berkata, tapi nanti apa yang diceritakan mungkin apa yang saya lewati yang dulu saya ketika lahir di sini. Kil Indok ini jadi seorang apa sing tak lewati, entah itu ya itu kalau begitu itu termasuk ritual mau. Terus saya itu asli mriki nggih. Nggih. Turunan istilahnya pun mulai lahir mbah-mbah gitu mriki. Enggak, lepas semuanya sing jelas aku lahir di sini. Oh, lahir di sini. Soalnya dari tim pedodel ini malah tertarik dengan awal namanya ini Sumur Windu. Nggih, benar. Karena memang menjadi sebuah filosofi tadi yang panjenengan ceritakan ini, berarti ada dua kata yang bisa membuat filosofi berkuat ya. Jadi
Terus mungkin ini filosofinya ini untuk secara spiritual lebih mendalam. Ada yang namanya sumur dan windu. Kalau sumur mungkin itu tadi mungkin sebagai sumber gitu, sumber apapun lah, mungkin sumber pengetahuan, ya, terus sumber kehidupan, ya, benar. Atau sumber mata pencarian, ya, apapun, kita terus bisa menangkap. Untuk yang windunya ini, beberapa itu ya, saya juga open. Teman-teman sing mungkin lebih punya basis pendidikan, disiplin ilmunya ke sejarah, juga bahasa-bahasa itu. Salah satu yang tergali, salah satu wartawan cerita itu, windu itu dalam diam, ya. Lah sepucuk kata yang kemarin juga ada katanya, windu itu tingkat dari dekade tahun yang lawas. Malah ada yang gini, windu itu bisa udang yang di laut gitu. Nah, kan macam-macam loh. Tapi kok aku kok lebih tertarik nang ketika dalam diam itu. Dalam diam. Itu ana apa windu itu bahasa dari Bali itu kemarin ada wartawan cerita. Dari Bali. Itu katanya diam. Diam itu ya saya menengah. Diambil dalam kasana bahasa Bali memang diam itu diamnya itu kayak hening gitu. Ini. Kalau yang dari Jawa itu masalah tahapan tahun atau tingkatan yang disebut dekade tadi. Kalau menurut panjenengan sendiri dalam arti yang diam itu tadi hening itu. Nggih kelas diam. Soalnya mungkin ana hukum mungkin kayak lampu kuning bisa jalan, bisa berhenti. Tapi nek mungkin itu bisa iya, tapi nek tidak piye? Isin awake dhewe. Gimana? Beban kita kan jembatannya anak-anak yang tadi pedot ya. Bukan semuanya, tapi paling nggak ada harapan. Karena media yang paling keren dalam hidup manusia itu melihat tanah yang kosong yang memungkinkan untuk tumbuh pada anak-anak. Karena kita melihat pedot, lah peranan kita ya iku mang. Nanti kita hanya melihat dan menyampaikan, lucu apa peranan kita nanti gak menjembatani si pedot mah. Ya termasuk sejarah ya, misalnya gitu ya. Sejarah. Karakter kita itu biar kelihatan, bukan karakter gak jelas. Hari ini loh kita gak jelas loh. Gitu. Banyak ketidakjelasan saat ini. Sehingga terlahirlah dodol ini ya. Ini ke zaman itu kalau nggak bingung nih. Antara yang asli dan mitasi nih. Nah, ya jelas aku. yang hak itu dihoakan kan. Hukum malam pun banyak yang dihoakan. Lebih dari. Nah, ya. Lagi nih kayak tadi sama, nah bener botol, umplung. Aku ndak ini jalan itu ya bukan apa-apa. Saya juga manusia biasa sih makan. Tapi ketika aku ndak sini lebih nyaman bro. Waktu-waktu ketika pada lari, ketika jam pulang kerja, aku malah asik begini. Jadi ana sesuatu sing membuka aku gak enak nih kan ini dalam lama-lama. Waktu jam kerja pun gak tercatat dalam hitungan langkah-langkah jam. Jadi asik begini. Apalagi nih sampean kan wis ngomong ketemu udah aneh ya begini. Akhirnya kena anyar kamu. Makasih. Dari Jakarta Lampang. Jadi kalau mungkin saya kaitkan, saya rangkumkan, sumber ini atau kekuatan inti ini akan didapat ketika dalam diam. Iya kawan. Gitu. Benar. Kalau peribahasanya dalam bahasa Indonesia, kalau bisa itu kita diam itu diamnya itu menjadi emas. Iya. Benar. Bukan diam pekok. Iya. Bukan diam pekok ini, tapi diamnya itu diam emas. Jadi diamnya itu memang untuk menggali dari sumber-sumber atau inti-inti yang ada, minimal dari pribadinya. Dua aspek nih, kehidupan itu alam selalu merekam, dan kita sebagai manusia dibutuhkan benda fisik untuk sebagai bukti tangkapannya. Kayak gini loh, kita nggak bisa melihat jejak jari, tapi ketika zaman menunjukkan jejak jari yang diteliti oleh para tim penyidik, ya mungkin polisi agak gini, itu kan sedikit mencerna pikiran kita. Jangankan loh bro, kekuatan kita itu mampu menangkap hal sing sebelum kita lahir, dan itu diwakili oleh bata merah yang ada. Makanya tidak ada cerita tawangan. Aku minta maaf pada semua masyarakat. Dulu soal bisa naik ketika tanahnya tinggi, dan hari ini maaf sekali karena itu di situ nanti rusak daya tangkap yang ada. Kayak kaset nih kadang kecoret itu kan blabber suara nih kalau udah tahu di kaset itu ya. Iya kan. Aku ada ngono yo sebisanya lah aku untuk tidak naik, tujuannya ya iku mah nanti hancur kalau sudah tinggal cerita
dari Bang Roma. Kalau sudah tiada rasa rindu itu wis hilang loh. Kan kata-kata rindu itu harus hilang salah dulu. satu Iya. dari hukum alam. Nah, itu emang. Kalau wis hilang baru terasa. Maka kita coba mengulas di channel kita ini. Kalau bisa kita itu harus merasa itu jangan sampai hilang dulu baru merasa ada. Ya kita nek neliti mana ndak wayangan iku ana toko sing anake Bimo. Itu beliaunya toko itu sengaja dibunuh oleh Krisna. Zaman itu gini, ada ilmu-ilmu yang jarang sekali, yang mungkin bisa kita ambil untuk mencari kesempurnaan hidup pun. Ketika dalam Pandhawa itu si Karna itu didiamkan ya, mungkin ditutup biar gak di-share. Itu berarti untuk kesempurnaan manusia yang kalau di sholat itu 5, kalau di Pandhawa itu 5, Pandhawa 5 ya. Sementara di sholat pun ada sholat sunnah yang menembus batas ya. Itu pun di Pandhawa pun ada Karna. Lah di keilmuan Jawa itu sampai terus nanggone situ Jenar, Seneng Kalijaga. Itu kan ilmu nurus bumi. Di Tawangalun kemungkinan juga begitu kawan. Jadi ono tembus-tembusan yang tidak lazim, yang tidak umum. Ini ilmu baris berbaris, tak kira masih apa iso. Tapi nanek satu sing, nah kita kan lah kita menagih janji apalah tatafakarun. Beruntung yang mau berpikir, ayo nembus itu. Selalu banyak orang Palembang ke sini. Loh mengapa? Kan semua tetap adanya asap kan adanya api. Lah itu orang sebab akibat, sebab musabab. Sehingga orang-orang Palembang orang itu kok mengenal, kalau bahkan merasa ini tempat-tempat leluhurnya, kan berarti ada tembusan. Mungkin saya ya isain Pak Pesatbir enggak tahu. Ada tembusan bumi yang enggak logika. Sebenarnya bisa dinalar. Karena tetap pesannya itu gini, bagaikan pungguk merindukan bulan. Lah saat orang merindukan bulan itu kan menginjak bumi. Nah, di luar angkasa tak pikir sekarang kita kalah dong dengan negara lain. Kayak Amerika, mungkin Korea. Tapi mereka cerita apa loh? Hanya bulat-bulatan ya, tentang planet sing gambarannya bulat itu arek apa ya? Arek fotografer mungkin bisa ya, bulat-bulatan. Tapi ingat lur, kita itu dalam duduk diam menginjak bumi sila, itu bisa gawe pusaka. Bahkan materi itu bisa diawe. Nek biyen iku diam kan iku sing dilakukan lur kita karena dengan konteks kesadaran. Ingat bumi. Saya ngomong tentang bumi, Ibu Pertiwi. Banyak yang dilupakan, Bro. Mengapa kok saya berdedel? Karena mungkin sudah di keramik rumahnya, di paping jalannya, sampai di jalan pun pakai aspal, ke kantor pun tak kulit telapak kaki gak pernah menginjak bumi. Tinggal jauh. Saya berdedel kan karena itu. Pernah menggrounding, tidak pernah grounding. Iya itu. Kembali kepada asal intisarinya manusia kan berdasarkan dari tanah. Lah bumi merespon, alam kan merespon apa yang kita pikir. Dan kita pikir itu terus dicari ya, apa yang kita pikir itu yang kita lakukan. Seumur-umur kadang ganjik bumi pun kaget ya. Padahal itu tempat lahir beta, tempat kita tercipta. Itu yang tak maksud runtun dari itu jelas malah hilang. Dulu mungkin dihilangkan ilmunya karena berbahaya. Saya gak bisa dihilangkan, harus menghilangkan diri. Indonesia itu the best dulunya. Nusantara. Dengar-dengar ini, Cak. Kalau Candi Tawangalun pernah dibuat sebagai persembunyian pahlawan Salib Tambak Oso, apakah benar itu? Nah, runtun untuk yang dari itu tinular kira-kira Sarip itu kan pernah cerita nang Sumur Windu kan Sumur Windu kan waktu itu Gunung Belanda, bahkan aku sedikit mengacu nang Sarip sedok melek-melek ya, muka-muka kasbiro bener iku peluru aku sempat nemono saat durunge dikeruk bro, aku sempat menemukan beberapa selongsong peluru zaman Nederland udah gede bro. Longsongnya loh, longsong peluru. Lah kan iso mungkin iku sing digawe Brondong Sari. Lah Sari kan cerita kita, Bro. Ya ta. Darjo Surabaya itu mepet ya. Harus itu pahlawan.
Jadi bisa memang dari turut tinular itu memang Mm-mm. benar adanya gitu. Nggih, sambungan kita kan gini, kalau di tapi kita gak mengakui kalau kita karangan kita, sehingga di al ayah pun tetap ditulis al ayah, kalau al hadis pun al hadis. Nah itu tetap cerita legenda. Dan satu lagi yang kita garis bawahi, kita nggak pernah mengenal sejarah dalam legenda itu manusia yang kawin atau nikah dengan pokoknya dengan bidadari. Lah nih melihat terah orang Jawa bagian itu Nawang Wulan itu bukan bukan bangsa manusia. Lah saya punya menurunkan orang-orang kita kan ya wawa alam semua kan, kalau hanya versi legenda dimentahkan. Tapi cerita itu nggak pernah berubah. Jakarta Arab lho Pak, ya kawin ambek itu dari. Sementara nih dari salah satu agama kita, itu orang harus berbuat baik, nanti diterima dulu, itu baru ketemu dari. Lah itu jalan pintas sih. Terus tarik itu dari. Ya, itulah kehebatan dan kelebihannya bangsa Indonesia, Iya. terutama di Jawa. Iya loh bro. Lalu mana itu saat persembahan untuk kita, nih dulu orang-orang kita, orang Jawa sing masih terah darah biru, maaf loh ya, belum tercampur ke rawan sampai rujak ini loh. Itu sampai diimpikan oleh bangsa lain, sampai rela menyerahkan putri tercantik demi benihnya. Sungguh ono kuwi pitik jago sing apik lho ya. Ini saiki jago ning gak teli. Gak jelas ya, gak jelas. Pada kiwir-kiwir soalnya. Biyen sampai dipersembahkan putri-putrinya itu. Mungkin zaman biyen ada berkualitas. Iya, Termasuk Putri Tawangalun itu nggih. itu kan ceritanya yang di apa ya, mungkin yang diambil apa yang diidamkan ya, sehingga dipersembahkan orang-orang sana. Untuk kita, saya ya Dewi ketemu apa mungkin sedikit uang bule, bahagia, senang, bangga. Dulu malah udah dari ya, banyak hal nanti kalau kita dalam diam ada info yang tanpa melalui WA itu langsung tertangkap Pasti. pada alam-alam yang masih bisa kita rasakan di sini. Saya mau bertanya begitu. Ini harus dong, kena KI China. Ya, mau jenengan ngendikan bahwa dulu itu leluhur itu menitipkan memorinya, kalau sekarang pakai memory card ya. 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 Dulu pakai candi. Untuk membacanya itu gimana? Nah, ini loh bro, bukan dulu kita, alam ya. Alam. Nah, nanti dulu kita kan tersangka nanti. Yeah. Dia kalau berintarnya itu serius, sehingga cerah zaman anak cucunya itu bisa menikmati karya-karyanya. Nah, itu kan apa yang kulakukan itu demi anak cucu kita, bukan kayak kita hari ini loh ya. Hari ini apa sih yang kita dapat. Nah, lah itu yang terjadi kan juga tawakal gitu. Bukan berarti gini menyederhanakan dari suatu kemanusiaan kita yang terbatas. Itu alam, Tuhan itu selalu mengasih satu fasilitas biar dirasakan niku kroso, didelok iku pantes. Diukur kena, diukur meteran niku kayak saya tadi kan cerita sidik jari. Itu kan kalau nggak pakai alat kan nggak bisa. Nah, di Bata pun itu ada semacam gini. Mungkin karbonisasi ya, saya kurang paham. Bisa meneliti berapa usia dari Bata itu. Nah, itu kan menunjukkan Bang. Lah, yang kemarin brodol itu yang tidak kita inginkan. Tapi maaf, itu bisa kita ambil. Luar biasanya gini, Bata yang tersimpan, tertata rapi di masa itu, yang menjadikan mungkin kita ketemu hari ini ya, itu ada semacam apa kayak ini biru, hijau biru kok murupi api tapi sifatnya lembut. Nah, itu tersimpan loh ini gini. Waktu malam besok didelok waktu pertama brodol. Nah, itu kan anak sedikit info alam. Ini lambene saya pun mungkin gak bener. Tapi itu ndelok loh, ono apa pilih biru, hijau biru. Nah, itu kan ini kita logika kan itu kejadian. Nah, kejadian yang masih tertangkap. Lah saya kilo Bang nih kita ngomong pita kaset bisa menangkap suara. Bahkan cara fisik loh nih gak percaya. Ini tempat ketika akhir dari suatu runtun cerita. Itu yang kita bisa kita baca. Ketika boleh SPKI, zaman kerajaan, Sarip, kan kita cerita masa lalu di tempat yang sama. Lah, itu kan Nur, kita ini sebenarnya kasih bimbingan dari pertama anak kecil digendong sampai dituntun di tempat yang nggak salah. Karena Nur kita itu waktu
Mungkin kayak kita udah dikenalkan dengan tokoh-tokoh, mungkin eh, nabi-nabi ya, rasul kita, wali-wali. Tapi ingat, sebenarnya masih banyak yang belum terserkan, belum viral. Tokoh-tokoh yang ada, yang di situ jelas sama dengan tokoh-tokoh tadi, bukan membandingkan, sama. Mereka itu utusan Tuhan. Mungkin dulu kadewatan, yang darah biru tadi loh. Dan dia itu punya titah untuk membimbing, bimbingnya gak sesaat toh, tapi dekade akan datang itu masih kita untuk prevensi. Di sini itu masih, insya Allah masih banyak kok. Penelitian geologi kemarin saya ketemu orang-orang Bulin kan itu. Itu mereka langsung menuju ke pusat lumpur. Nah, lah ini ada bias kepalsuan. Sekarang tim dokter menyatakan gini, dalam 4 sehat 5 sempurna yang kita bicarakan 4 sehat, itu selalu bisa dijelok sayur. 4 sehat 5 sempurna ya. Itu mungkin buah-buahan lah saya gak paham itu. Tapi nih kenceng kita ngomong kesempurnaan manusia dalam susu ya. Lah sing tak maksud sempurna itu kan berarti nggak ada definisi untuk melengkapi semuanya. Lah itu selalu terdapat pada susu. Sementara mengapa kok mungkin bisa ya, analisa aja. Berarti karena kita sudah terkamuflase susu ibu yang paling the best itu sudah diganti susu sapi. Lah sampai sekarang ya kita ngobrol ngawur, di India pun masih menghargai sapi. Lah oh saya sapi jangan dulu, jangan salah, Al-Baqarah pun mengapa kok Al-Baqarah bukan diwakili dengan hewan lain. Asa juga curiga dengan, sampai sekarang kan tetap kita nggak tahu yang paling menyempurnakan manusia itu sapi apa susu ibu. Lah di sini juga ada puting alam, sini aku ngomong geologi, itulah itu kayak semacam gini bro, di candi ini lur kita menempatkan bisa untuk ngempeng susu ibu ya, ini ibu pertiwi ini mesti terus bro, ke air sisi terus kita ngobrol rasanya gurih di uya kok dilatih gak percaya mirip susu ibu malah kesini ini saya ngomong berkembang terus. Dari itu selalu kasih info ketika ada apa-apa di mana-mana, sehingga aku sering cerita loh itu ana apa bencana. Loh sing wingi aku sedang ngeri ini. Dia kasih informasi berbeda sing mungkin malah. Setiap kita kan hari ini bisa mungkin. Sing Jember kemarin itu ada gempa. Itu ndokin diam bro. Lumpure ku gak ini bencana sing mungkin gempa lain itu lebih keras ya. Volume. Iki wingi malah diam. Aku diam gua kok biasa ya, tadi enak mau coku. Jadi seolah-olah memberikan sinyal gitu. Iya berbeda loh itu. Ayo nggak boleh siapa kira-kira oh alam. Aku mau cerita tentang apa sih tak telok dan rasanya. Begitu dia Mas Ferry. Aku sampai ini, aku ambil 2 temanku. Ya kok dia pak? Sama kayak lapo? Itu. Monggo, jadi gimana Mas Ipung? Bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi. Kalau dulu leluhur kita sengaja untuk merekam jejaknya itu lewat candi. Ya hari ini kita baca tangkaplah candinya yang dibikin. Itu supaya apa? Untuk zaman yang akan datang Membacanya. Hari ini karena apa kita kesini? Karena belajar. Hari ini pun kita bisa baca kan. Seandainya lur kita nggak bikin ini mungkin nggak ketemu, ya kan? Jadi mereka itu bukan itu dilakukan dengan, nah ini lillah itu justru ketemu di masa lalu. Ini saya cari kenal lillah itu nggak ketemu lillahnya 0,0. Apapun yang dilakukan itu bukan karena aku berbuat ini untuk biar lagi lah. Kita bisa baca kok dekade zaman. Ini zaman dulu, sing wingi loh. Orang tua kita ini kerja saya dibaca dulu. Di teori, di reng-reng nanti saya untuk berapa kan gitu. Ini itu enggak dilakukan. Bahkan dengan sungguh-sungguh sih aku ngomong lillahi ta'ala perbuatan ini. Bukan lil karena aku biar jadi pahlawan, biar nanti aku pilih jadi lurah, biar aku duduk calon mertua, bukan. Lillahnya itu yang kena dulu. Sehingga karya itu sampai sekarang dilihat pun gak logika. Botol ketemu botol yang nempel loh. Saya kan terpakai lulu gua. Ya terpakai lulu semen kan jelas bahasa itu merujuk pada kenyataan kan. Bahkan kita ketemu bata ringan itu aku curiga loh bro. Pondasi sing kuat, sing kokoh sebagai dasar pertama bangunan
itu diringankan loh. Untuk satu-satu manusia itu akan jadi manusia apung gitu. Nah pada kenyataan dulu transportasi pakai air, lagi pakai mungkin ya air. Nah terus ada tol, nanti kita ngambang, nggak tahu ya apa gitu. Lah sekarang udah lahir kan rumah-rumah apung, ini kan menyasar masa depan bisa, bisa ada ngambang. Bisa mentalnya juga nantinya Ya karakter apa yang diciptakan manusia oleh dekade zaman itu sebenarnya menunjukkan karakternya. Iya. Lalu menunjukkan karakternya enggak. Mungkin kalau untuk membacanya ini Mas, kalau menurut saya nih, itu tetap lewat yang namanya alam, kekuatan alam. Di leluhur itu selalu memberikan kekuatannya itu lewat alam. Setiap dekade kembali lagi dari masa ke masa itu akan tersampaikan. Kalau saya satu itu dengan kekuatan olah pikir, akhirnya menjadi sebuah ilmu ilmiah. Tadi ini bisa diketahui mungkin eranya kerajaan A, B, C, D kan. Akhirnya bisa dilogikakan. Ada lagi yang namanya leluhur lewat alamnya, lewat yang namanya kekuatan spiritual itu harus dilalui dengan tirakat. Akhirnya bisa terbacanya seperti itu. Akan loading sendiri ya nih ya. Pasti akan mengikuti. Alam respon apa yang kita pikir. Jelas alam ini kan masuk kita kan daun alam sih nggak bisa. Nah kita untuk menjelaskan lewat ukuran, lewat meteran. Nah media-media yang kita juga jiwa dan raga. Raga itu untuk itu loh. Kita dibebani, tapi kita sebagai khalifah. Ini makhluk halus enak, bebas. Nah, manusia tetap untuk melalui syarat itu loh. Jadi beban itu gandel kan makanya iri mengapa khalifahnya kok ngene kok nggak teli ya tapi nggak teli aku mampu kadang jadi walaupun tergerus oleh zaman ke zaman disitulah para leluhur kita akan bisa memilah dan memilih karena sudah bukan kebanyakan orang nantinya yang akan bisa diberi kekuatan untuk membaca masa lalu atau ajaran-ajaran leluhur nantinya. Jadi, maka judulnya di sini itu membahas Candi Tawang Alun juga warisan leluhur kan. Nah warisan leluhur ini sebenarnya banyak ini. Saiful kan banyak. Salah satunya ya yang kita bahas mungkin dari candi dulu mungkin kan itu. Nanti ada yang namanya sastra kitab-kitab. Ada yang namanya Joko Montro kan seperti itu. Terus adat istiadat ini kan juga warisan leluhur sebenarnya. Jadi kalau mulai dari kita bahas karena kita duduk di sini di Candi Tawang Alun, nanti kita juga membahasnya di candi ini sebagai warisan leluhur. Nah, di channel ini saya sampaikan ini kepada pemirsa ini Cak Ebul, saya tidak sepakat dan tidak sangat setuju kalau candi itu digembar-gemborkan kalau jin atau setan atau demit yang membangun. Saya tidak sangat setuju. Itu benar-benar kekuatan dari leluhur kita. Tapi ada tapinya Bu dalam pilihan sehingga manusia itu gagap. Orang kan prinsip rasional karena orang pilihan itu juga rasional sampai cari waktu loro jonggrang itu ya memang nanti dia nggak punya potensi darah biru tadi ya sebagai titah manusia yang pilihan lah jadi gak podo tadi ya itu ya sehingga orang malas mikir kayak gini. Nah, akhirnya kan pembodohan. Makanya saya sampaikan di channel ini kalau memang candi khususnya yang kita bicarakan ini bukan jin yang membuat, bukan setan yang membuat, tapi benar-benar dari kemampuan potensi para leluhur kita. Manusia pilihan di masa lalu. Tapi rasional yang belum selesai. Ya. Dan karena kita di dunia belum selesai, Bu. Itu kerennya kita. Dan beruntung yang mau dalam arti gini gendong ngindit itu kita tetap berpegangan ke hari ini ya kita karena kayak ini timbang ngomong gak jelas atau boleh duit yang gini ya lah kita kan ngomong sih gak jelas ini kan gendong kita punya berbuatlah pada satu titik yang di situ samal satu perbuatan tapi membahagiakan dua dekade antara kita bahagiakan kita gak lepas sungkem melanggur kita karena kewajiban anak.
berbakti Nah, nggih. bakti ku wajib manusia. Pangabekti nih. Dan kita juga sebagai jembatan anak-anak muda, satu perbuatan kita hargai lur di situ. Nah, kita dicolong-colong untuk tidak menghargai, itu sudah lepas kontrol kita sebagai manusianya, nggak nyambung, nggak benang merah, kehilangan jati diri. nah karena itu juga Bang, satu perbuatan yang membahagiakan leluhur kita dan menjembatani generasi kita, itu memang menghargai leluhur jasa leluhur. Kayak candi ini sebagai tenger gitu sih, Nggih, biar Nggih. mempermudah untuk membaca alam. nggih. Kurang Dengan- enak piye Tuhan kasih jembatan kita. Ya memang loh, peka yang hakiki dihoakan. Dan kita sebagai manusia juga kita harus peka. Dan kita anu ya dipeka. Ya kita benar sangat beruntung kita terlahir di Jawa. Nah sebenarnya kan kalau kelahiran kan kita tidak berhak memilih, tapi memang Tuhan itu memberikan kita terlahir di sini, itu sebuah anugerah. Ya kita syukuri, pandai bersyukur, janji Tuhan itu dikasih ya. Nek sing janji ini Gus Ferry mungkin aku gak percaya, tapi nek janji itu aneh ganti Tuhan. Kita tuh ngobrol janji saja. Iya. Ngobrol janji, kalau kita tuh ngobrol janji. Ya, Gus Ferry bilang syukur ya, janji Tuhan yang syukur tambah ya. Ngobrol janji. Dan janji itu gini Bro, saya dengar ya kabar sih agak tahu kabar sih dari di surga itu kabar orang bahagia. Nah, ana wong sedih ketika keluarga. Lah, sementara kabar di neraka itu orang sedih. Tak durung awake dhewe kabeh. Ayo bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Ya, sebelum sesuatu itu belum pasti, Iya. kita pastikan diri kita Harus dulu. bahagia. Walaupun bogang tapi tetap bisa guyu. Ya. Masuk. Jadi kita membuat surga sendiri. Iyalah Bang, ngapain sih? Nek sebelum bisa memilih dengan harta, ayo memilah dengan hati. Bisa paham? Membangkitkan rasa ya. Iya. Rasa bahagia, rasa merdeka, minimal dengan tersenyum dan tertawa. Kita bahagia, ini kurang enak piye itu. Yang penting tertawa dan tersenyumnya ada sebab yang jelas. Iya, itu Nggak ada sebab. Kalau tanpa sebab khawatirnya 87. ya dikirain nanti pedot kiwir-kiwir. sampean ngelak nobres kiwir lho wong gelut terus dilamu gak apa-apa sampean. Pedot kiwir-kiwir. Kalau pedot del selalu tertawa terus. Dia sudah merdeka dalam fisik yang kita risaukan. Orang itu betul-betul Kalau untuk Candi Tawangalun sendiri nih, Saiful. Iya. Ini dilihat dari mungkin dari bentuk atau tatanannya. Ini sebagai apa? Kan candi kan macam-macam. Mungkin ini untuk pemujaan, ini sebuah pelabuhan. Kalau menurut Saiful sendiri sebagai juru pelihara di sini bisa menjelaskan sedikit lah mungkin. Ada nilai sakral pada manusia yang hari ini kita disebut sejarah itu tidak untuk yang lain, hanya untuk manusia. Di situ ada, nek ngomong sejarah berarti ngomong terah. Ini salah satu mungkin lingga ini. Kan telok kondukur, polong ambek sumur kan polong. Tapi lingga kota. Nah, iki iya sih agak lingga kota. Ini loh. Baca-bacaan untuk menganalisa sejarah dengan apa yang ada sebagai bukti otentiknya. Itu tetap mewarnai sisi religi di masa lalu. Hari ini karena kita tidak menguasai, paling enggak kita baca apa yang disuguhkan takdir Tuhan, leluhur kita disuguhkan leluhur kita. Itu arahnya ke lingga. Banyak hal sing naik. Betul niku. Di yoninya malah. Iya, lah Di yoni nggih. lah ini bisa bisa ini kita yang menggali tadi. Ya wis wow alam lah Bang. Paling enggak itu ini dandan ae wis gak nguras otak. Ini masih ada kaitannya di masa lalu dan punya potensi arahnya ke situ. Banyak hal yang belum terkuat. Nah, di sini. Jadi kealamiannya itu masih kental. Nggih, nah. Tapi lihat kita udah dikepung loh, dikepung oleh peradaban misalnya sama ndok kono musik wis nyorong nang kuping kita. Tapi kondisinya enggak kan. Tapi semua itu nanti apa? Tinggal cerita nanti segera enggak hari ini kita paling enggak ada apa? Ada kesempatan untuk menyampaikan tempat-tempat yang masih disterilkan
yang di daratan tapi masih terasa angin laut, di gunung tetap masih ada garam. Tempat-tempat yang tidak terperkosa oleh kepentingan zaman diselamatkan, dan mau apa yang nggak mungkin. Tidak bandara tapi sangat itu ya, apa sangat ketinggalan ada mati apa kan pakai pageran ini kan itu yang menentukan di pagar tak kira ya wis kalau zaman mau terimpit bandara apalagi di Darjo apa yang tidak mungkin di zaman berkompetisi sih enggak ya. Dan itulah bagian dari keseimbangan dan tempat-tempat yang mengimbangi kadang antara benda yang ditimbang sampai timbel itu gedean benda kan masa itu punya benda ini menyeimbangkan pikiran kita di sini salah satunya. Nek lumpur sing ten mriko niku ya Ibu. Nggih. Niku sampai saat niku tasik menyemburkan apa pripun niku? Masih. Kenapa? Jadi lumpur hidup ya. Iya. Dan waktu Aceh gitu loh, aku ndak gini itu suara itu paling keras itu lebih dengar tuh gini, suara lumpur sing tahu Bang sekali-kali tuh gini loh. Suaranya keras banget. Duduk. Iya tuh gemuruh lumpur ya. Yang di Aceh kan saya di sini malam waktu kejadian. Itu saya gak akan maksud macam-macam. Ya lagi nakan lo TV karena nih. Itu ndak gini gemuruh, akhirnya aku gemuruh nih dari sampai bahkan di tengah-tengah di sini ada misteri juga yang belum waktu tsunami itu mungkin ya enggak karena aku kerungu tapi enggak keras banget tuh kan sinyal ya. oh Jadi kehebatan para leluhur membangun sebuah candi secara geologi pun diukur nih, sudah ada perhitungan sendiri di mana geologi ini atau tempat-tempat ini yang akan terhubung di Nusantara gitu. Hingga nanti memberikan sinyal-sinyal gitu. Bahkan referensi untuk peradaban dunia untuk mencapai titik maksimal catatan sejarah berkunjungan Indonesia poin-poin banyak. Ini diukur di banyak. Bahkan di keyakinan pun di apa ya? Kita menemukan beberapa sejarah Nabi. Nah ternyata ujung-ujungnya nih runtun rasionalnya banyak ditemukan di Indonesia. Ya kita bukan karena Indonesia loh ya. Tapi saya jujur ya, wis ayo ngomong gamelan. Gamelan punya budaya kita. Itu hari ini apa ada yang mampu bikin semacam itu di masa itu loh. Ketika sejarah itu dibaca awal itu batu, bata, logam. Kita bilang logam. Di saat 3 peradaban sih dibaca secara gampang. Itu di tengah-tengah zaman logam itu saat keris, saat gamelan. Sampai sekarang alhamdulillah Mak, jadi apa UNESCO itu mencatat warisan kita. Sampai sekarang pun itu nggak ada gamel musik yang menandingi kayak gawe dengan bentuk yang sama tapi suara berbeda. Dan penabuhnya paling santun di dunia ya gamelan. Sampai merem-merem. Dan hebatnya karena itu logam benda padat. Itu loh. Ini tadi waktu saya cerita tentang meteor Diawe. Nah sekarang logikanya gak ketemu. Beberapa logam itu dijadikan dalam satu ya benda pusaka itu. Tapi lebih gak logika mana diimpel-pel ambek jadi ambek tangan kan meteor Diawe. Wis saiki entek triliunan wong ganang angkasa. Itu pun gak apa-apa. itu kalau rasionalnya belum selesai itu bisa klenik ya. Larinya ke klenik nih. Meteor Diawe. Iya, banyak orang yang menilai seperti itu. Iya, nggak apa-apa loh. Tapi yang saya malah sebenarnya kemampuan kita saat ini, zaman saat ini, karena kita itu kurang pandai, maka menganggap leluhur kita itu malah irasional. Kalau mistis, kegaiban. Meteran gak nutut. Lah, lawang 200 meter nggak boleh kurang 1 meter ya kan nutut. Pemahamannya lo kurang. Orang yang pandai tirakat ngelawannya ya dengan pandai masakat ya gak nutut antara pandai tirakat sampai pandai masakat berseberangan akhirnya menuduh-nuduh leluhur kita
ahli klinik. Ahli klinik. Iya, biar. Tetapi hebatnya kita punya bukti yang benar-benar nyata, bisa kita lihat sendiri di belakang kita ini adalah sebuah masterpiece, sebuah mahakaryanya para leluhur kita. Satu lagi kekuatan kawan, Gunung Arjuna secara dunia itu kalau candi bisa dinyatakan ini yang bangun dengan bukti yang ada, masa ini yang bangun. Tapi ngomong tentang alam, Arjuna itu siapa yang bisa Arjuna kawin di Amerika, dia pun malu nih bikin itu punya kita loh. Gunung Arjuna itu tokoh dunia tentang cara mana sih enggak lah itu kan menyatakan di Indonesia loh punya gunung, masih kebanyakan kita nggak teli gitu. Tapi gunungnya ada. Alam pun menyediakan, tingkat sejarah pun mempersembahkan. Tergantung kita tadi loh, peka apa pekok. Bagus, ada yang ditanyakan kepada Pak Ipul, Ngobrol-ngobrol warisan leluhur seperti apa? Dan mungkin kan siaran ini kau warisan leluhur, mungkin kita yang sebagai anak cucunya nih mungkin kan harus kita jaga, nggih, kita wajib kita kewajiban sedaya dengan semampunya kita kan disesuaikan. Kalau kayak gini untuk menjaga, untuk menyadarkan ya mungkin dengan konten ya semoga sukses. Itu ya gini untuk jawaban bahasa zaman. Karena mau nggak mau kita masuk zaman botol. Tadi disebutin untuk zaman dekadenya, zaman setelah logam kayu. Hari ini seperti kita menyempurnakan hidup manusia kan usaha dalam kayak sholat, mana lima. Kita hitung sudah 4 ya, batu, bata merah, logam kayu. Hari ini apa? Botol. Plastik nih kayak kocong loh, iso ndelok, iso nyeritakno mangane lahir wong pinter sing ora ngerti. Iku pola iso ndelok, iso jelasno warnai, tapi selamanya gak iso ngrasakno apa sing dirasakno apa, hawa apa sing ndok jero, iwak mung ora iso. Mana pinter sampai kita kepencut. Muncullah di tempat-tempat hari ini. Iku yo tapi gak nembus. Gak iso ngrasakno apa sing dirasakno di saat itu. Nah, ini keterbatasan dalam pori-pori itu tipis. Itu pun gak seperti kaca sama botol. Nih kita ngomong bata merah itu mampu. Ada pori-pori yang menangkap, ada celah masa lalu yang bisa ditangkap. Ini saiki itu sulit menembus. Sampai itu kita percaya atau enggak, kenyataan di corona pun untuk membungkus, membackup virusnya kan pakai plastik. Ya itu jelas. Kita di plastik. Terasa atau enggak kita di situ. Bisa menjelaskan tapi nggak bisa merasakan. Yang pasti ya. Ini luar biasa lah ya para leluhur itu. Itu tujuannya kita biar bakti, bukan melakukan tanpa ada tindakan. Wajib kita bakti. Ya kayak namun tua jelas ya kan. Sampai Tuhan mewakilkan apa ya, izin Tuhan apa kata orang tua itu jelas nyata. Terus nanti kita punya double orang tua. Ya leluhur kita orang tua. Sederhana, langsung mengenai. Karena leluhur yang paling dekat adalah ya orang tua sebenarnya. Jelas, itu ya jembatan tangga pertama. Orang Isa langsung mengucapkan dua. Paling langkah pertama orang tua kita. Cara itu menyadarkan orang tua kita. Mana nih budaya kita wis itu ganggu hilang ya wis itu ada alamat. Hancur. Ya muka-muka cocok. Balik ke peradaban demi peradaban. Masih Bung? Nggih. Nggih. Normal ini. Berapa angka?
Alam tetap sama. Yang dulu mana menyimpan memori steril. Dan selalu dititipkan pada benda fisik dan disampaikan pada sama manusia kayak kita hari ini untuk menyampaikan. Metodenya dengan diam. Iya, menyampaikan, menangkap. Diam itu adalah emas. Mas, tapi ketika diam salah, diamnya besi tua. Ditanya tahu tapi nggak mau jawab. Itu diamnya dalam besi tua. Bahasa kisah kan dua kemungkinan. Lidahmu harimaumu, ya, nah, itu bahaya deh. Lidahmu penyelamat, lidah penyelamat Anda. Dua kemungkinan bisa kita pilih. Jadi di mana kita harus menempatkan diri. Memang itu penuh dengan kehati-hatian. Enggak. Jadi oleh lidah itu bagaikan mata pedang yang dua sisi. Dua sisi. Nah. Yang dua sisinya mata pedang. Bisa menyembuhkan, bisa melukai. Enggak. Bisa mendamaikan dan bisa membunuh. Tergantung si orangnya. Hadiah istimewa tim kontrol kita pada pikiran kita. Lidah penyambung dari pikiran kita. Menyampaikan secara audio. Iya, Karena alam ini butuh getaran. Iya, frekuensi getaran. Karena orang leluhur itu menyampaikan dengan mantra-mantra. Nah, disampaikan jumlah-jumlahnya. Penyampaiannya kan itu tingkat seriusnya biar atau niatnya kan di situ, sambung niatnya ya nyambung sampai sekarang. Sampai cara gambaran kita melihat objek itu cari reinkarnasi ya, terahnya turunan kan gitu. Awal dulu secara ya harus memahami penyadaran tentang perbuatan. Ya banyak para romo-romo sepuh yang menyampaikan. Ini kita darah ya melekat. Darah paling segar itu bukan darah merah yang membara, tapi darah bening merah. Itu yang penting kita pakai metode kebeningan. Walaupun dilihat merah tapi sebenarnya bening. Bening darah paling sehat. Terus ada yang imun darah itu darah putih, bukan putih sebenarnya bening. Sampai sekarang loh orang nyebutin air putih pun itu kan mengikari matanya juga, katanya air putih, padahal itu bening. Sebenarnya bening. Sebenarnya bening. Nah itu masih disebut mang loh bro. Dalam warna itu di kita yang biasa main warna cuma 5 warna. Nah, 5 warna primer kesempurnaan manusia itu sebenarnya ada warna bening man. Tapi kan nggak disebut bening itu penyampaian 5 warna man. Mungkin jadi sumbernya. Bening, hening, mana? Ya, ada heneng, ada hening, ada wenang, ada wening. Ilmu nek dibeda-bedakan itu dibedakan juga sama Tuhan. Ilmumu bagai setetes lah. Tapi bila kau banding-bandingkan, nek kita beningkan, kita menenggelamkan dalam ilmu. Kita karena apa? Kayak masih belajar pun saya kira wajib, tapi merasa pintar itu waktu kita terjebak di zaman bodoh. Rasanya pintar malah keblinger ya. Nah ini tentu nih rumah saya itu lor karena kebeningan tahu diri kan bening. Yang membuat supaya menjadi bening, apapun yang menjadi angkara murkanya di dalam diri kita harus kita endapkan dulu. Iya. Kalau ada endapan-endapan itu pasti nanti muncullah sebuah yang namanya bening tadi. Iya. Tak putih-putih banyu ya tetap banyu, ada harapan untuk jernih. Kita gak munafik, gak mengingkari keadaannya kita kayak gini. Tapi untungnya kita masih bisa menjaga kalau itu di air. Saya juga curiga ketika itu yang paling budak itu di God, di sana itu disebut God itu Tuhan ini Amerika. Saya gak ngerti.
Ada kata lebih bahasa kan. Iya. dalam bahasa ya. Lagi nek dadi nek ngono tuh kan. Mohon maaf ya ahli bahasa. Saya nggak ngerti. Gut itu bagus, gut itu ya. Lagi ini malah gut itu ya apa gitu. Ada yang mereka katanya budak. Wong dia ibu. Napa? Candi Tawangalun iki warga asli desa pundi niki? Buncitan. Buncitan niki. Nggih. Napa sampai sakmenika tasih niku Nguri-nguri. nguri-nguri? Beberapa mas. Ya mau gak mau ya nek ngomong alasan. Orang punya alasan itu. Nggih, pasti ada alasan atau argumen. Tapi Ya, masih ada nggih. Secara volume ya ono walaupun masih orang-orang. Ya resiko di zaman yang memperhatikan. Ketika cintanya masih ada, cara itu mengikuti ya. Cinta pada leluhur kita, pada tanah air kita. Nek tubuhku boleh kau sakiti. Nek cinta kan gak bisa, itu gak kita. Lah kita tempatkan di hati kita untuk mencintai tanah air kita, itu gak kita. Biarpun dimanapun keadaan apapun. Kita tempatkan dalam hati kecil kita, ruang kita khususkan untuk lebih peka mencintai tanah air kita. Itu hadiah nantinya untuk anak-anak kita yang akan datang. Sebagai tumpah darah, kembali lagi kalau kita mengakui sebagai tumpah darah, di situ kita harus mencintai tanah air. Ya, Berarti karena cinta itu nggak bisa dilukai sebenarnya. Tidak bisa. raga pun boleh. Nah, kan, tapi nenek cinta kita bisa. Nah, cinta itu kan sebuah kemurnian. Sebuah kemurnian. Sebuah kemurnian. Dilukai pun nggak terasa dia. Iya, ya kita tuh. Di saat kita memilih saya mungkin membela, tapi saat memilah, di saat saya nggak berdaya, hanya cinta yang bertahan. Karena cinta itu sebenarnya anugerah Ya. ilahi. Kehidupan atau perubahan apapun itu berdasarkan dari cinta.